Selamat siang bagi kita semua. Pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai hukum dasar kimia. Nah, ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari mengenai peristiwa yang ditandai dengan perubahannya suatu zat menjadi zat baru ataupun zat lain di dalam suatu reaksi kimia, sehingga menghasilkan hukum-hukum dasar kimia. Nah, pada umumnya hukum dasar kimia ini merupakan teori yang mendasari perhitungan kimia serta hubungan kuantitatif dari reaksi ataupun produk dalam persamaan. Selanjutnya, ada 5 hukum dasar kimia. Yang pertama ialah hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa ini dikemukakan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh Joseph Louis Proust. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh John Dalton. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau yang biasa kita kenal dengan hukum Gay-Lussac. Hukum ini dikemukakan oleh Joseph Gay-Lussac. Yang terakhir ada hukum Avogadro. Ini dikemukakan Joseph Louis Gay-Lussac. Selanjutnya kita masuk pada hukum yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ataupun hukum Lavoisier, pernyataannya ialah massa total zat sebelum bereaksi sama dengan massa total zat setelah bereaksi. Dengan kata lain, materi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, dalam percobaan ini, Anthony Laurent Lavoisier melakukan percobaan dengan memanaskan merkuri oksida dan menghasilkan logam merkuri dan oksigen. Nah, pada persamaan reaksi ini kita lihat 2HgO ditambah O2 menghasilkan 2Hg ditambah 2O2. Nah, kedua produk tersebut direaksikan dan terbentuklah merkuri oksida. Hal ini menunjukkan bahwa massa gas oksigen yang dihasilkan pada pembakaran merkuri oksida sama dengan massa oksigen yang diperlukan untuk mengubah logam merkuri menjadi merkuri oksigen. Maka dari persamaan reaksi tersebut dapat kita lihat sesuai dengan pernyataan hukum Lavoisier. Selanjutnya, hukum perbandingan tetap. Pernyataan hukum perbandingan tetap ataupun hukum Proust, yaitu dalam suatu zat kimia murni, perbandingan massa unsur. Nah, dengan kata lain, setiap sampel pada suatu senyawa mempunyai komposisi unsur yang tetap. Nah, di sini ada contoh soal perbandingan. Di sini ada air dengan rumus kimia H2O. Nah, perbandingan antara dongeng air adalah 2:16. Nah, dapat hukum perbandingan ganda ataupun hukum Lavoisier memiliki pernyataan yaitu bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Apabila massa salah satu unsur dalam kedua senyawa sama, maka massa dari unsur yang lain berada dalam perbandingan bulat dan sederhana. Nah, di sini terdapat contoh unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, yaitu CO dan CO2, Cl3 dan sebagainya. Oke, selanjutnya contoh soal. Bila unsur nitrogen dan oksigen disenyawakan dapat terbentuk NO, di mana massa
N dibandingkan dengan massa O memiliki perbandingan 14 dibanding 16 atau dapat kita sederhanakan menjadi 7 dibanding 8. Lalu NO2 memiliki perbandingan massa 14 dibanding 32, lalu kita sederhanakan lagi menjadi 7 dibanding 16. Maka massa nitrogen yang sama banyaknya perbandingan massa oksigen pada senyawa NO dengan NO2 ialah 16 dibanding 32, ataupun sama dengan 1 banding 2. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume ataupun hukum Gay-Lussac dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Nah, percobaan Joseph Gay-Lussac yaitu melakukan percobaan sederhana yang menghasilkan perbandingan volume hidrogen serta uap air, di mana perbandingannya ialah 2 banding 1 dibanding 2. Nah, dari perbandingan tersebut dapat kita lihat volume sesuai dengan perbandingan koefisien unsur ataupun senyawa pada persamaan reaksi setara, yaitu persamaan reaksi dengan jumlah atom di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Nah, ini seperti reaksi pembentukan air, yaitu 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hukum yang terakhir, yaitu hukum perbandingan volume gas. Hukum Avogadro memiliki pernyataan yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume sama memiliki jumlah molekul yang sama juga. Di sini ada contoh molekul unsur, yaitu seperti H2, O2, N2, dan P4. Nah, berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis yang dimana dengan adanya hipotesis tersebut diperolehlah perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Secara matematis dapat dirumuskan. Di sini ada pada layar, dapat kita lihat, di mana koefisien X dibandingkan dengan koefisien Y sama dengan volume X dibanding volume Y. Baiklah, demikian materi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur atom dan tabel periodik. Di sini ada bahan ajar yang akan membantu saya dalam menjelaskan materi ini. Nah, yang pertama itu ada atom. Orang yang pertama menemukan atom ini adalah Democritus. Atom sendiri merupakan unit atau bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom ini diisi oleh proton dan neutron yang menempati inti, kemudian elektron menempati lintasan atom. Nah, kemudian di sini ada teori-teori atom. Teori atom yang pertama ada atom Dalton. Teori atom Dalton ini dikemukakan oleh John Dalton yang merupakan orang pertama yang menemukan teori atom. Nah, di sini John Dalton mengatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, kemudian atom tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan. Nah, yang kedua ada atom Thomson. Thomson ini merupakan penemu elektron. Ia mengatakan struktur atom itu seperti roti kismis, di mana atom merupakan bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron. Kemudian yang ketiga ada atom Rutherford. Rutherford ini adalah seorang penemu inti atom. Ia mengatakan
jika elektron berada di sekitaran inti atom, namun ia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu bisa masuk ke dalam inti atom. Nah, yang keempat ada atom Bohr. Atom Bohr ini dikemukakan oleh Niels Bohr. Ia merupakan penemu lintasan atom. Nah, Niels Bohr ini ia mengatakan bahwa elektron yang mengelilingi inti atom tersebut berada pada lintasan atom. Lintasan atom ini terbagi menjadi 7, yaitu K, L, M, N, O, P, dan Q, di mana pada masing-masing kulitnya terdapat jumlah maksimal yang dapat diisi oleh elektron. Kemudian, struktur atom. Atom ini terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Daerah terluar atom ini disebut dengan kulit atom dan mengandung elektron. Sedangkan inti pusat atom mengandung proton dan neutron. Nah, proton sendiri ini merupakan muatan yang bersifat positif, neutron merupakan muatan yang bersifat netral, dan elektron merupakan muatan yang bersifat negatif. Di mana ilmuwan sering mengatakan atau mendefinisikan muatan tersebut sebagai positif 1 dan negatif 1. Nah, kemudian kita masuk ke tabel periodik. Tabel periodik sendiri adalah tampilan unsur kimia dalam bentuk tabel, kemudian unsur-unsur yang di dalamnya terdapat nomor atom yang merupakan jumlah dari proton di dalam inti, kemudian ada konfigurasi elektron dan keberulangan unsur kimia. Di dalam tabel periodik ini, baris pada tabelnya ini disebut dengan periode. Kemudian kolomnya ini disebut dengan golongan. Kemudian dapat kita lihat pada tabel periodik ini, terdapat golongan 1A sampai 8A, golongan 1B sampai 8B, dan periode 1 sampai dengan periode 7. Di mana golongan 1A merupakan golongan alkali, golongan 2A merupakan golongan logam alkali tanah, golongan 3A merupakan golongan boron aluminium, 4A golongan karbon, 5A golongan nitrogen, 6A golongan oksigen halogen, 7A golongan halogen, dan 8A golongan gas mulia atau dapat disebut juga dengan golongan netral. Untuk menghafal tabel periodik ini, ada salah satu cara yang mudah, yaitu dengan menggunakan jembatan keledai. Maksud dari jembatan keledai ini, kita dapat membuat kalimat yang dapat memudahkan dalam menghafal setiap golongannya. Nah, seperti contoh nih, golongan 1A ada nama unsur H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Kita dapat membuatnya menjadi kalimat seperti hari libur, naik kuda, Rabu, Kamis, free. Kita menggunakan huruf yang menjadi nama unsur tersebut dan kita buat menjadi setiap kata. Nah, kemudian salah satu contoh lagi ada pada golongan 2A, yaitu Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Kita dapat buat seperti contoh menjadi kalimat beli mangga, campur sirsa, bawa rambutan. Di mana pada setiap katanya kita menggunakan nama dari setiap unsurnya. Mungkin sekian dulu materi yang dapat kita bahas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.